Ya, nah, kalau penyederhanaan akar itu Aurel sisa hafal-hafal nih bilangan-bilangan akar. Jadi kalau misal Hmm, bilangan kuadrat misalnya 4 toh, kemudian berikutnya adalah ya. 9, lalu 16, 25, lalu 36, habis 36 berapa ya? 49 toh, kemudian 64, lalu 81 dan seterusnya. 11 berarti 121. Nah, tapi biasanya kan yang dipakai yang ini sih, yang 4 3 begitu ya. Jadi kalau misalnya akar dari 36, sebetulnya Hmm. bisa juga pakai 4 dulu boleh. Oh, ini kan ini langsung sih ya, 4. 4 dengan 9 kan. Jadi ini boleh dipecah nih. Jadi akar 4 dikalikan dengan akar 9. Berarti sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Atau bisa langsung akar 36 ini. Kalau misalnya akar dari berapa ya? 28. Nah, 28 ini bisa dibagi dengan angka 4 dengan angka 7. Nah, ini kan bilangan kuadrat. Jadi ini boleh ditulis Hmm. jadi akar 4 dikalikan dengan akar 7. Maka ini akan jadi 2 akar 7. Seperti itu. Terus contoh lagi misalnya akar 45. 45 ini bisa dibagi angka 9 dengan 5. Maka ini sama dengan akar 9 dikalikan dengan akar 5. Atau sama dengan 3 akar 5. Begitu. Lalu misalnya akar 72. Nah, 72 ini kan dibagi 36, ini kan dapat 2 kan? Ya. Berarti sama Hmm. dengan akar 36 dikalikan dengan akar 2. Berarti sama dengan 6 akar 2. Contoh lagi misalnya akar 54. 54 itu adalah 9 kali 6. Berarti sama dengan akar 9 dikalikan akar 6. Jadi sama dengan 3 akar 6. Seperti itu, Jorel. Oh. Kayak 18 misalnya, 18 itu kan sama dengan 9 kali 2. Berarti sama Hmm. dengan akar 9 kali akar 2, maka ini sama dengan 3 akar 2. Lalu misalnya akar 75. 75 itu adalah 25 kali 3. Berarti ini sama dengan akar dari 25 dikalikan dengan akar 3 atau sama dengan akar akar 25 itu kan 5 kan? Berarti ini 5 Ya. akar 3. Contoh lagi misalnya 108, 108. Ah, misalnya saya mau bagi dengan 4 dulu deh. Oh, boleh. Dibagi 4 ini kan hasilnya berapa? 2 20 ya. 28 dibagi 4. Oh, 27. Ah, ini masih bisa lagi nih. Ah, ini bisa dibagi 9. Jadi jadi sama dengan 3. Oh. Jadi yang kita pakai gini. Nggak harus bilangan besar, enggak apa-apa. Jadi berarti oh ini akar 4 kali akar 9 kali akar 3. Berarti ini 2 kali 3 kali akar 3. Maka sama dengan 6 akar 3. Begitu. Nah, misalnya lagi apa? Berapa lagi? Misalnya berapa ya? 128 gitu. 128. Nah, ini bisa dibagi 4 dulu. Enggak apa-apa. Bagi 4 ini kan ketemu berapa? 32 kan? Oh, 32 Hmm. ini masih bisa lagi dibagi dengan 4 lagi. Ah, bagi 4 lagi. Ih, hasilnya sama dengan 8. 8 masih bisa dibagi 4 lagi. Hasilnya sama dengan 2. Nggak apa-apa. Berarti ini sama saja dengan akar 4 kali akar 4 kali akar 4 kali akar 2. Berarti Oh. 2 kali 2 kali 2 akar 2. Sama dengan 8 akar 2. Begitu. Oh, oke. Ya, jadi dengan cara seperti itu. Kalau enggak, kalau mau langsung sih ya, kalau hafal nggak apa-apa. Oh, ini 64 kali 2 gitu. Oh, berarti sama dengan akar 64 kali akar 2 berarti sama dengan 8 akar 2. Boleh, ya nggak apa-apa. Kalau kalau misalnya nggak hafal Hmm. bilangan kuadrat, ya dengan cara seperti itu nih. Seperti itu. Oke. Oke, apa Oke. lagi? Hmm. Itu. Yang grafik-grafik apa bikin grafik bisa grafik linear itu Oh, bisa. bisa ya. Oke. Cari-cari materi apa yang enggak terlalu kuasai gitu. Oke. Apa sih lagi yang diajar di sekolah selain yang kemarin Hmm. itu?
Baru itu karena pas baru selesai diajarkan yang geometrik langsung ada ulangan. Oh, gitu. Hmm. Jadi belum belajar lagi. Belum belajar lagi ya. Ha. Hmm. Karena enggak tahu sih apa materinya kurikulum merdeka yang tunggu kita cari coba. Cari materinya kurikulum merdeka. Nah, yang angka apa ini kita masuk dulu di logaritma mau Aurel ya. Kayak ini 8. 8 itu berapa pangkat berapa? Ini kan bisa 2 pangkat 3 kan? Hmm. Ini kamu harus tahu ubah ke sini. Kemudian kalau 9 itu kan sama dengan berapa? 3 pangkat 2. Kemudian 32 ini sama dengan 2 pangkat 5. Lalu misalnya 125 ini berarti sama dengan 5 pangkat 3. Kemudian 81 berarti ini sama dengan 3 pangkat 4. Jadi kita harus tahu bilangan berpangkat seperti ini. Nah, untuk logaritma toh itu nilai dari logaritma 1 itu sama saja dengan 0. Kemudian nilai dari logaritma 10 itu sama dengan 1. Nah, kemudian itu ada rumus logaritma dari A pangkat N itu sama saja dengan N dikalikan dengan logaritma daripada A. Nah, kalau ada misalnya ada bilangan berpangkat begini. 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka kita bisa mengubah dalam bentuk logaritma ini menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Jadi kalau misalnya ini A pangkat B sama dengan C, maka kita mengubah dalam bentuk logaritma itu adalah A log C sama dengan B. Seperti itu. Nah, ini yang paling dasarnya dari logaritma. Jadi misalnya ada seperti ini. 2 log 8. Nah, ini kita menggunakan rumus A log A pangkat N itu sama saja dengan ini N-nya turun ke depan, N A log A. Jadi A log A itu nilainya sama dengan 1. Itu dari mana? Ada rumus lagi, log A log B itu sama saja dengan log B dibagi dengan log A. Seperti itu. Jadi kalau A log A ini berarti sama dengan logaritma A dibagi dengan logaritma A. Log A dibagi log A. Ini kan sama dengan 1 kan? Jadi kalau ada 2 log 2 ini sama saja dengan log 2 dibagi dengan log 2. Berarti sama dengan 1. Kalau ada 4 log 4 ini posisinya di atas ya. Nah, ini sama saja dengan log 4 dibagi dengan log 4. Jadi ini sama dengan 1 juga. Nah, kalau terjadi seperti ini soal 2 log 8, maka ini kita buat angka 8 itu menjadi bilangan dasar 2. Jadi ini berarti 2 log 8 tadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 kan? Nah, 3-nya ini turun. Jadi ini, jadi N-nya. Maka ini sama dengan 3, 2 log 2. 2 log 2 itu kan sama dengan log 2 dibagi log 2. Jadi langsung aja. Berarti, oh ini 1. Berarti sama saja dengan 3. Seperti itu. Misalnya lagi, 3 log 9. Nah, angka 9 ini kita harus ubah menjadi angka 3. Maka ini adalah 3 log 3 pangkat 2. 2-nya over ke depan. 2, 3 log 3. Nah, ini coret. Berarti sama dengan 2. Seperti itu. Ini tentang logaritma. Basicnya ini basic sekali. Terus ada rumus lagi nanti ini. Log dari A kali B ini sama saja dengan log A ditambah log B. Kemudian logaritma A per B ini sama saja dengan logaritma A dikurangi dengan logaritma B. Ya, masih banyak lagi sifat-sifat logaritma. Jadi cukup banyak, nanti bisa dilihat di sifat-sifat logaritma itu. Sebentar.
Nah, kita cari dulu soal-soal logaritma ya. Mm-mm. Banyak sekali soal sih. Biasanya SMP ada diajarkan basicnya. Hmm, Enggak ada kalau Nggak ada gitu. ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Nah, ini ada soal nih. Di sini diminta menentukan 2 log 64 ditambah dengan 3 log 27 ditambah dengan 5 log 125. Nah, ini 64 itu kan sama dengan berapa? 2 pangkat 6 kan? 2 pangkat 6. Iya. Jadi kita ubah jadi situ. Ini 27 kita harus ubah dengan bilangan dasar 3. Berarti ini 3 pangkat 3. 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Maka ini kita buat jadi 2 log dari 2 pangkat 6 ditambah dengan 3 log 3 pangkat 3 ditambah dengan 5 log 5 pangkat 3. Ini pangkatnya turun ke depan. Jadi 6, 2 log 2 ditambah 3, 3 log 3 ditambah 3, 5 log 5. Jadi ini habis, habis, habis. Jadi sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Banyak sekali macam-macamnya itu logaritma. Ini ada lagi nih. Di sini ada soal 3 log 54 ditambah 3 log 18 dikurang 3 log 12. Nah, ini kan bilangan dasar atasnya kan sama-sama 3, berarti boleh dijadikan 1. Tadi A log B kali C, ini boleh ditulis A log B ditambah dengan A log C. Kalau A log B per C, ini bisa ditulis A log B dikurangi A log C, seperti itu. Nah, jadi ini tambah, itu jadi kali. Ini tambah jadi kali ini. Ini. Terus kurang, ini jadi bagi. Berarti ini boleh disatukan menjadi angka 3, logaritma, berarti ini 54, kita kalikan dengan 18, kurang itu dibagi, berarti dibagi dengan 12. Nah, selanjutnya kita sederhanakan ini. Ini jangan dikali dulu. Kita sederhanakan dulu dengan cara membaginya begitu. Ini dibagi 6, kan sama dengan 3. Ini dibagi 6 sama dengan berapa? 2 kan? Lalu 2 kamu coret lagi nih. 2 coret lagi dengan 54. Ini 1 yang di sini sama dengan 27 kan? Nah, 27 kali 3. 3 log 81. Atau tetap mau ditulis 27 kali 3 boleh, nggak apa-apa. Jadi ini 27 dikalikan dengan 3. 3 kan 3 pangkat 1. 27 itu kan 3 pangkat 3. Jadi ini 3 log 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. Kalau bilangan berpangkat di pangkatnya dikalikan, jadi di A pangkat N dikalikan dengan A pangkat M itu sama saja dengan A pangkat N ditambah dengan M. Ini bilangan dasarnya sama. Ini juga bilangan dasarnya sama. Berarti ini sama dengan 3 log 3 pangkat 4. 4-nya turun, maka ini 4, 3 log 3. Berarti ini sama dengan 4. Seperti itu. Karena 3 log 3 kan sama dengan 1 kan? Oke. Bisa dimengerti, Aurel? Bisa. Bisa. Nah, ini lagi, ada lagi di persamaan nih. Bentar. Log 100 sama dengan
2x. Nah, nilai dari log 100, 100 itu kan sama dengan 10 pangkat 2 kan? Sama dengan 2x. Ini 2-nya ke depan. Berarti 2 log 10 sama dengan 2x. Log 10 itu nilainya sama dengan 1. Berarti 2 sama dengan 2x. Maka x sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ya, seperti itu. Nah, lalu ini ada soal lagi. 2 log 8 ditambah dengan 3 log 9 ditambah 5 log 125. Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3. Berarti 2 log 2 pangkat 3. Ditambah 3, 9. 3 pangkat berapa? 3 pangkat berapa, Aurel? 9. El. 9 itu pangkat. pangkat berapa? 3 pangkat? 9 ini kan 3 kali 3 kan? 23 kan? Berarti pangkat 2 gitu. Lalu ini ditambah dengan 5 log 125, 5 pangkat berapa? 125 caranya gini. Bagi 5. Kan 25. Bagi 5 sama dengan 5 kan? 1, 2, 3. Berarti 5 pangkat 3. Gitu. Ini 2-nya ke depan. 3-nya ke depan. 3, 2 log 2 ditambah 2, 3 log 3 ditambah 3, 5 log 5. Habis. Jadi ini sama dengan 3 ditambah 2 tambah 3 sama dengan 8. Nah, ada lagi ini. 2 log 1/64 ditambah 3 log 1/27 ditambah 5 log 25. Nah, 1 per. Kita pakai 1 per. Oke. Nah, 64 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 kan? Oke. 27, 2 pangkat berapa? 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3 kan? 25, 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2. Tapi ini kan 1 per. Berarti kalau naik jadi minus. Maka ini 2 log 2 pangkat min 6. Ditambah 3 log 3 pangkat minus 3. Ditambah 5 log 5 pangkat min 2. Jadi minus 6, 2 log 2, minus 3, 3 log 3, min 2, 5 log 5. Sama dengan berapa? Minus 6, minus 3, minus 2. Min 11. Begitu. Begitu, Ji, caranya untuk logaritma. Nanti masih ada lagi sih rumus-rumus yang lain lagi gitu. Ini kan lagi nih. Ini sudah agak meningkat lagi kesulitannya. Diketahui log 40 sama dengan A. Kemudian log 2 sama dengan B. Lalu yang ditanyakan adalah log 20 sama dengan berapa? Nah, berarti ini angka 20 kita harus rubah dalam angka 40 dan angka 2. 20 berarti sama dengan berapa? 40 dibagi 2 kan? Ya, berarti ini log 20 sama saja dengan log 40 dibagi 2. Bagi itu kalau diuraikan di logaritma itu jadi kurang. Berarti sama dengan log 40 dikurangi dengan log 2. Log 40 nilainya adalah A. Berarti ini A dikurangi. Log 2 adalah B dikurangi dengan B. Begitu. Nah, misalnya lagi ada gini. Log 2 sama dengan P. Log 3 sama dengan Q. Log 5 sama dengan R. Lalu yang dicari adalah log 30. Itu sama dengan apa?
Berarti angka 30 ini kita harus ubah dalam angka 2, 3, dan 5 kalau bisa ya. Dibagi Iya. 2. Kan hasilnya berapa? 15 kan? 15 ini Mm-mm. dibagi 3 kan dapat 5 kan? Nah, Iya. gini. Berarti loh 30 sama dengan loh dari 2 kali 3 kali 5. Maka ini sama dengan loh 2 ditambah dengan loh 3 ditambah dengan log 5. Log 2 Mm-mm. sama dengan P, 3 sama dengan Q, 5 sama dengan R. Berarti P ditambah Q ditambah R, begitu. Seperti itu. Ada lagi nih. 3 log 5, kemudian sorry, bukan itu. 3 log ini ada dikalikan dengan 5 log 125. Kalau ada begini berarti kita selesaikan dari yang di belakang dulu. Ini 125 kan sama dengan 5 pangkat 3 kan? Kali 5 kali 5 kan? Berarti ini jadi Iya. 3 log kali 3 log 5 pangkat 3. 3-nya ke depan. Jadi sama dengan 3 log 3 dikalikan 3. Ini 5, sorry. Ini 5 ya. 5. Ini 5. Nah, ini 5 log 5. 5 log 5 kan 1. Berarti ini sama Mm-mm. dengan 3 log 3. Ini juga sama dengan 1. Gitu. Jadi banyak macam-macamnya begitu. Mm-mm. Banyak macam-macamnya tergantung. Ini ada lagi Mm-mm. nih. Ini agak anu sedikit lagi, meningkat lagi nih. Oke. 5 log 3 sama dengan A. Kemudian berikutnya adalah 3 log 2, 3 log 2 sama dengan B. Yang ditanyakan adalah 8 log 2, log 5, 8 log 5 ini sama dengan apa? Nah, dari 5 log 3, 5 log 3 ini sama dengan A, ini kita bisa balik. Jadi 3 log 5 ini berarti sama dengan 1 per A. Atau boleh ditulis juga di sini log 3 dibagi dengan log 5 itu sama dengan A. Jadi kalau dari sini maka log 3 itu sama saja dengan A log 5. Begitu. Lalu kalau yang ini boleh kita tulis log 2 dibagi log 3 itu sama dengan B. Berarti log 2 sama dengan B log 3. Seperti itu. Nah, sekarang Mm-mm. untuk yang ini 8 log 5, 8 log 5 ini boleh ditulis jadi log 5 dibagi dengan log 8. 8-nya kita ubah dalam 2, nggak apa-apa. Berarti di sini sama dengan log 5 kita bagi dengan log 2 pangkat 3. Maka ini turun ke sini. Jadi ini sama dengan log 5 dibagi dengan 3 log 2. Nah, yang di sini kan log 3. Sekarang kalau yang ini adalah log 5, berarti dibalik nih. Sama dengan log 3 dibagi dengan A. Seperti itu. Jadi sekarang ini kita ganti log 5-nya jadi ini. Log 5-nya jadi ini berarti sama saja dengan log 3 dibagi dengan A. Kita kalikan dengan 2 log 1 per ya. 3 kali log 2 ini kan sama dengan ini. B log 3. Log 3 dengan log 3 kan sama. Mm-mm. Berarti ini dicoret, ini dicoret. Berarti sisa 1 per A kali 1 per 3B. Atas kali atas, bawah kali bawah, berarti 1 per 3AB. Nah, seperti itu.
Asik itu kalau Hmm. logaritma. Karena beda soal, beda penanganan. Um, Begitu. Mana lagi? Oh, ini gampang sih. Nah, nanti kalau soalnya beda lagi ya beda lagi gitu. Ini yang diketahui nih. Diketahui di sini ada lagi log 2 itu sama dengan 0,2. Lalu log 3 sama dengan 0,5. Yang dicari adalah log 150. Nah, 150 itu sama dengan berapa kali berapa nih? 3 kali 5 kali 10 kan? Nah, berarti ini boleh ditulis jadi log 3 ditambah dengan log 5 ditambah dengan log 10. Tunggu dulu. 5 itu kan 10 dibagi 2. Nah, berarti ini sama dengan log 3 ditambah dengan log 10 dibagi 2 ditambah dengan log 10. Jadi ini sama saja dengan log 3 ditambah dengan log 10 bagi itu jadi kurang. Dikurang log 2 ditambah dengan log 10. Log 3, oh nilainya 0,5. 0,5. Log 10 itu 1. Log 2 minus 0,2 berarti. Ini ditambah lagi dengan 1. Ya, berarti 1 tambah 1, 2. Tambah 0,5, 2,5 dikurangi 0,2. Berarti sama dengan 2,3. Begitu. Jadi kita harus pintar-pintar. Harus pintar-pintar kira-kira diapain gitu. Oke. Oke? Oke. Iya. Oke. Nanti coba cari-cari soal ya tentang Oke. logaritma. Oke. Kayaknya mau habis lagi nih, Rel. Sampai Hmm. sini dulu Oh, ya. Kalau nggak ada ya. lagi ya, oke? Ya. Oke. Ya, see you. Ya. Bye-bye. God bless ya. Terima kasih. Ya, sama